Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu, aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita puji Dia. Amin. Haleluya. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Sekali lagi katakan, puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Haleluya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Haleluya. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Sekali lagi dari awal. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Haleluya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Haleluya. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Amin. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan sekarang ku adalah ciptaan baru dalam keselamatan. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Katakan oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Sebab yang layak dipuji. Sekali lagi muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Kau layak Bapa. Sebab yang layak dipuji. Sekali lagi muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Haleluya. Sebab yang layak dipuji. Katakan muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Haleluya. Sebab yang layak dipuji. Katakan Hosana. Hosana. Pujilah gunung batuku. Amin. Pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana. Pujilah gunung batuku.
pujilah gunung batu keselamatan. Sekali lagi, Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Katakan sekarang ku adalah ciptaan baru. Di dalam keselamatan tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Karena apa? Haleluya. Dan tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Sekali lagi katakan, dan tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan lagu ini, katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari kita sembah Dia, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan, hanya Kau Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau milik kami ya Bapa. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, kita belajar lagu ini, katakan, selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan milik kami di surga. Selain Kau tiada yang lain Tuhan.
Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung ini namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Sekali lagi, ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung ini namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung ini namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, mau regala kemurahan-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, ajaib. Haleluya. Sekali lagi dari awal katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah. Ya udah Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama, kita angkat tangan kita sembah Dia. Kami sembah Tuhan, ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Amin. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau bagiku. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Sikana bara. Mari kita sembah Dia, katakan, Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sembah nama-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan, Raja yang ajaib. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menghentikan wabah penyakit COVID-19 sekarang ini juga. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus menghentikan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami
sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 3 cara Tuhan menyatakan kebaikannya. Mari kita baca dari kitab Kejadian pasal 48. Kita akan baca mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian pasal 48. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel. Dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Tindakan kita menunjukkan apa yang ada dalam hati kita, yaitu iman kita. Di masa tuanya, Yakub memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Nas yang kita baca hari ini memuat kesaksian Yakub tentang betapa baiknya Tuhan. Dari kesaksian hidup Yakub, mari kita belajar 3 cara Tuhan menyatakan kebaikannya. Yang pertama, Yakub menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita sanggup minta atau pikirkan. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang
Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Yakub tidak pernah menyangka bahwa ia akan pernah melihat muka Yusuf lagi. Sebab abang-abang Yusuf mengatakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Alkitab mencatat bagaimana karena iri hati dan karena tindakan Yusuf sendiri yang kurang bijaksana, akhirnya abang-abang Yusuf menjadi amat membenci Yusuf, sehingga mereka nyaris membunuh Yusuf. Kita baca dalam firman Allah, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Tetapi berkat usaha Ruben dan Yehuda, akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh dan hanya dijual sebagai budak kepada orang Midian. Kemudian mereka menyembelih seekor ternak dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah binatang itu dan mengirimkan pakaian Yusuf yang berlumuran darah itu untuk diperiksa dan diteliti oleh ayah mereka. Ketika Yakub melihat jubah Yusuf yang koyak dan berlumuran darah itu, Yakub menjadi amat sedih karena menyangka bahwa anaknya sudah mati diterkam binatang buas. Berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Yakub berduka karena Yusuf. Tetapi akhirnya Tuhan mengubah duka cita Yakub menjadi sukacita. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sanggup dipikirkan oleh Yakub, sehingga Yakub berkata kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Yakub bukan saja bisa melihat Yusuf kembali, tetapi juga melihat anak-anak Yusuf. Walau pada mulanya kejahatan abang-abang Yusuf membawa kepedihan dalam hati Yakub, tetapi akhirnya Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup dipikirkan dan dipinta oleh Yakub. Tidakkah kita juga harus seringkali berkata, "Tuhan, tidak kusangka Engkau akan berbuat sebanyak ini bagiku, bahkan jauh melampaui apa yang sanggup aku minta atau pikirkan." Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tidakkah kita dapat berkata bahwa sejauh menyangkut kebaikan Tuhan, setengahnya belum diceritakan. Tuhan telah menyimpan yang terbaik bagi saat-saat sekarang ini. Air hidup kita di dunia ini adalah awal dari pesta yang terus berlanjut sampai ke sorga. Kita menemukan Tuhan semakin baik dan semakin baik. Ternyata Tuhan lebih baik dari segala yang kita takuti. Ternyata Tuhan lebih baik dari segala yang kita harapkan. Ternyata Tuhan lebih baik dari segala yang kita inginkan. Tuhan begitu baik sampai melalui tindakan kasih karunia-Nya, Dia melakukan jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Seperti Yakub, kita dapat berkata, "Tuhan, tidak kusangka-sangka bahwa suamiku atau istriku bakal bertobat." Ternyata suamiku atau istriku bukan hanya bertobat, tetapi juga melayani Tuhan. Tidak kusangka-sangka aku bisa menikah. Ternyata aku bukan saja menikah,
tetapi rumah tanggaku sangat bahagia. Tidak kusangka-sangka masa tuaku bakal bahagia. Ternyata aku bukan saja sehat, tidak penyakitan, bahkan banyak teman, berlimpah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tidak kusangka-sangka aku bisa melanjutkan pendidikan. Ternyata saya juga bisa lulus dengan pujian. Tidak kusangka-sangka aku bisa melewati masa pandemi ini. Tetapi ternyata Tuhan sudah mengadakan banyak mujizat dan menjawab doa-doaku justru di masa pandemi seperti sekarang ini. Tuhan sungguh baik, sangat baik. Tidak kusangka-sangka. Ternyata Tuhan sudah mengabulkan permohonan doaku jauh melampaui apa yang sanggup aku doakan atau pikirkan. Dia bukan Tuhan yang pas-pasan. Dia adalah Tuhan yang selalu memberi, memberkati dengan berlimpah. Tanggapan kita yang semestinya terhadap kebaikan Tuhan ini adalah, mari kita sediakan waktu untuk sering-sering mengingat-ingat kebaikan Tuhan, serta memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Seperti kata firman Allah ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Dari kesaksian hidup Yakub, kita belajar 3 cara Tuhan menyatakan kebaikannya. Yang kedua, Yakub menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan mencukupkan segala keperluan. Sesudah itu, diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Kata Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris King James, ayat ini diterjemahkan sebagai Allah yang telah memberi aku makan selama hidupku sampai sekarang. Dengan demikian, Yakub bersaksi bahwa dia selalu bergantung kepada Tuhan dan Tuhan selalu mencukupkan segala keperluannya. Yakub adalah orang pertama dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ini merupakan kesimpulan hidup Yakub. Tuhan adalah gembalaku, adalah kesimpulan hidup Yakub. Yakub memulai hidup seorang diri, kini telah menjadi sepasukan manusia. Yakub memulai hidup dengan sebatang tongkat, kini telah menjadi kaya raya. Yakub memulai hidup sebagai seorang muda yang penuh dengan tipu muslihat, kini telah menjadi Israel Allah. Israel berarti orang yang telah bergumul dengan Allah dalam doa dan telah menang. Kalau melihat masa mudanya, bagaimana Yakub harus melarikan diri dari rumah,
karena telah menipu ayah dan merampas berkat yang tadinya akan diberikan ayahnya kepada Esau. Siapa yang menyangka bahwa Yakub akan jadi bapa bangsa yang besar, yang sampai hari ini masih menyandang namanya. Pengalaman hidup Yakub merupakan contoh abadi bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani orang-orang yang beriman kepadanya. Yakub membuktikan imannya dengan suatu tindakan nyata, yaitu mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilannya kepada Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Inilah kesaksian hidup Yakub. Kesetiaan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan akan membuat kita mengalami kelimpahan dari Tuhan. Kesetiaan mengembalikan persepuluhan merupakan pengakuan iman kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dapat kita simpulkan dari pengalaman hidup Yakub, mengembalikan persepuluhan merupakan cara yang ditetapkan Tuhan untuk mencukupkan keperluan jasmani, rohani, bahkan segala keperluan kita. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Tuhan adalah Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, adalah kesaksian Yakub menjelang ajalnya. Apakah ini juga akan menjadi kesaksian hidup saudara dan saya? Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk meniru teladan Yakub dalam kesetiaan dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan Yesus, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Dari kesaksian hidup Yakub, kita belajar 3 cara Tuhan menyatakan kebaikannya. Yang ketiga, Yakub menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan melepaskan dari segala bahaya. Yakub bersaksi, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Yang disebut sebagai malaikat di sini bukan malaikat biasa, tetapi Allah sendiri. Malaikat berarti yang diutus. Di sini Yakub mengenang peristiwa bagaimana Tuhan meluputkan dirinya dari bahaya karena memakai tipu daya untuk merampas berkat yang ingin diberikan ayahnya kepada Esau abangnya. Esau menjadi marah dan berencana untuk membunuh Yakub. Akibatnya, Yakub terpaksa harus melarikan diri
dan mengungsi ke rumah Laban pamannya di kampung halaman ibunya. Pada malam pertama Yakub seorang diri. Setelah melarikan diri dari rumah ayahnya, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dalam sebuah mimpi di Betel. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bersaksi, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Yang disebut sebagai malaikat di sini bukan malaikat biasa, tetapi Allah sendiri. Di sini Yakub mengenang peristiwa bagaimana Tuhan meluputkan dirinya dari bahaya di rumah Laban, pamannya. Ternyata Yakub ditipu dan dimanfaatkan dan diperalat oleh pamannya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya bagi pamannya. Setelah 20 tahun, Yakub sudah tidak tahan. Yakub melarikan diri dari Laban pamannya. Ketika Laban mengejar Yakub dengan membawa pasukan, Tuhan memperingatkan Laban. Laban mengaku kepada Yakub, Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Akibatnya, Laban terpaksa rela melepaskan Yakub pulang kampung dengan membawa istri dan anak-anaknya dan segenap miliknya. Yakub bersaksi, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Yang disebut sebagai malaikat di sini bukan malaikat biasa, tetapi Allah sendiri. Di sini Yakub mengenang peristiwa bagaimana Tuhan meluputkan dirinya dari bahaya di Peniel pada malam menjelang Yakub bertemu kembali dengan Esau abangnya. Yakub berdoa kepada Tuhan. Kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Tolong. Yakub berdoa kepada Tuhan ketika dia takut Esau akan membunuh dirinya
apabila mereka berjumpa keesokan harinya. Dan Tuhan mengabulkan permohonan doa Yakub. Yakub diperdamaikan dengan Esau abangnya. Kita baca dalam firman Allah, tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yakub bersaksi, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Yang disebut sebagai malaikat di sini bukan malaikat biasa, tetapi Allah sendiri. Di sini Yakub mengenang peristiwa bagaimana Tuhan meluputkan dirinya dari bahaya. Suatu kali Dina, anak perempuan Yakub, diperkosa oleh Sikem, anak Hemor, penduduk Kanaan. Dalam kemarahan karena adik mereka diperkosa, Simeon dan Levi dengan tipu muslihat membunuh Sikem, membunuh ayahnya, serta seisi kampungnya. Yakub berkata kepada Simeon dan Levi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Dalam keadaan genting seperti ini, kembali Tuhan membela Yakub. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ketika Yakub mentaati perintah Allah ini, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Setelah berkali-kali mengalami pembelaan Tuhan, di akhir hidupnya Yakub bersaksi, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kepada siapakah kita minta tolong bila kita sedang berada dalam bahaya, atau dalam kesesakan, atau dalam pergumulan? Adakah di antara kita yang saat ini sedang berada dalam bahaya, sedang dalam pergumulan, atau kesesakan? Mungkin ada sakit penyakit yang membahayakan kesehatan, bahkan membahayakan hidupmu. Mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Mungkin ada masalah di pekerjaan atau usaha. Mungkin ada masalah rumah tangga. Mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam belajar atau sekolah atau kuliah. Mungkin ada masalah dalam pergaulan di antara teman-teman. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan di kantor. Mungkin ada doa yang sudah lama kau doakan namun tak kunjung ada jawaban dan engkau bertanya-tanya. Firman Allah berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman Allah berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Yesus berkata,
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita minta tolong kepada Tuhan bila kita sedang menghadapi bahaya, pergumulan, atau kesesakan. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Setelah berkali-kali mengalami pembelaan Tuhan, di akhir hidupnya Yakub bersaksi, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sadarkah kita bahwa kita berhutang untuk segala sesuatu yang ada pada kita kepada Tuhan, yang bukan saja menyelamatkan kita dari segala bahaya, tetapi juga menyelamatkan kita dari hukuman dosa di dalam kekekalan. Dia layak menerima segala hormat dan kasih kita. Maukah kita menyediakan waktu setiap hari untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang telah kita terima sepanjang hari, bahkan pada hari-hari sebelumnya. Dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ya Allah, ya Allah, amat baik bagiku. Amat baik bagiku.
Kusyai. Iri alaba sadakari alaba sadakari alaba kusyai. Ini alaba sadakari alaba sadakari alaba hari alaba sadakari alaba kusyai. Iri alaba hari alaba kusyai. Kakar alaba sadakari alaba kusyai. Kakar alaba kusyai. Iri alaba Iri alaba sadakari alaba sadakari alaba kusyai. Iri alaba hari alaba sadakari alaba kusyai. Kakar alaba sadakari alaba kusyai. Kakar alaba sikari alaba sadakari. Iri alaba Iri alaba hari alaba sadakari alaba kusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Kiki kata patoli alabo pa kakaralaba tetori alaba kusyai. Yakub bersaksi bahwa kebaikan Allah dinyatakan dalam hal dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita pikirkan atau doakan. Yakub berkata kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Yakub bukan hanya bisa melihat Yusuf kembali, tetapi juga melihat anak-anak Yusuf. Walau pada mulanya kejahatan abang-abang Yusuf membawa kepedihan dalam hati Yakub, tapi akhirnya Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup dipikirkan dan dipinta oleh Yakub. Mari kita selidiki hati kita sekarang. Apakah ini juga menjadi kesaksian hidup kita? Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tidakkah kita juga dapat berkata bahwa sejauh menyangkut kebaikan Tuhan, setengahnya belum diceritakan. Tuhan telah menyimpan yang terbaik bagi saat-saat seperti sekarang ini. Akhir hidup kita di dunia ini adalah awal dari pesta yang terus berlanjut sampai ke sorga mulia. Kita menemukan Tuhan semakin baik dan semakin baik. Ternyata Tuhan lebih baik dari segala yang kita takuti. Ternyata Tuhan lebih baik dari segala yang kita harapkan. Ternyata Tuhan lebih baik dari segala yang kita inginkan. Tuhan begitu baik sampai melalui tindakan kasih karunia-Nya, Dia melakukan jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Seperti Yakub, kita juga dapat berkata, "Tuhan, tidak kusangka-sangka bahwa anakku bakal bertobat.
Ternyata anakku bukan hanya bertobat tetapi juga melayani Tuhan. Tuhan, tidak kusangka-sangka aku bisa mendapat pekerjaan. Ternyata pekerjaanku sangat cocok dengan apa yang aku dambakan. Tuhan, tidak kusangka-sangka aku masih bisa bangkit kembali. Ternyata usaha yang baru lebih berhasil daripada usaha sebelumnya. Tuhan, tidak kusangka-sangka aku bisa sembuh. Ternyata aku bukan hanya sembuh, tetapi juga beroleh kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa aku lakukan. Tuhan, tidak kusangka-sangka aku bisa berumah tangga. Ternyata Engkau juga mengaruniakan anak-anak yang menjadi penghiburan bagiku. Tuhan, tidak kusangka-sangka aku bisa melanjutkan pendidikan. Ternyata aku juga bisa melakukan penelitian-penelitian seperti yang kuharapkan. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Mari kita sediakan waktu untuk sering-sering mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita sediakan waktu untuk sering-sering memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melakukannya sekarang. Irialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan sekarang. Tuhan, tidak kusangka-sangka aku masih bisa makan. Ternyata aku bukan hanya bisa makan, tapi juga bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Tidak kusangka-sangka Tuhan. Kirialamo, aku bisa menyekolahkan anak-anakku. Tidak kusangka-sangka. Ternyata Tuhan, semua anakku sudah mengecap perguruan tinggi. Tidak kusangka-sangka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kirialamo karalabasadator yalabakushai. Karabasadator yalabakushai. Karalabasakar yalaboshai. Karabasandator yalabakushai. Tidak kusangka-sangka Tuhan aku bisa berubah tangga. Tetapi ternyata Tuhan ada orang yang bisa menerima aku apa adanya. Ternyata ada orang yang bisa mengasihiku apa adanya. Dan aku berubah Tuhan. Aku juga belajar mengasihi orang lain. Sebagaimana aku telah dikasihi. Dikasih oleh-Mu. Dikasih oleh sesama orang Kristen. Sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Kirialamo kakaralabasadator yalabakushai kakaralabasakor yalaboshai. Cara kedua Allah menyatakan kebaikannya
adalah dengan mencukupkan segala keperluan kita. Melalui kesetiaan dalam mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilannya kepada Tuhan. Menjelang ajalnya Yakub dapat bersaksi, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Apakah ini juga akan menjadi kesaksian hidup saudara dan saya? Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk meniru teladan Yakub dalam kesetiaan dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan Yesus, supaya sebagaimana Tuhan telah memberi makan Yakub sampai kepada akhir hidupnya, begitu pula Tuhan akan memberi makan dan mencukupkan segala keperluan kita sampai akhir hidup kita. Mari kita katakan keputusan ini kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda torialamoha. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Allah adalah Allah yang telah memberi aku makan sampai hidupku selama ini sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cara ketiga Tuhan menyatakan kebaikannya adalah dengan meluputkan kita dari segala bahaya. Yakub bersaksi, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Apapun bahaya, apapun pergumulan hidup, apapun kesesakan yang sedang kita hadapi sekarang ini, mari kita minta tolong kepada Tuhan. Irialamo kakaralabasandatorialabakusyai kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, mari Tuhan sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking kau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Semua sel-sel kanker, sel tumor, sel-sel sakit penyakit kami minta dilenyapkan dari setiap tubuh anak-anak Tuhan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasandatori alabakusyai kakaralabasandatori alabakusyai. Mari Tuhan, yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Yang sedang melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikannya dengan baik. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan atau sedang melanjutkan pendidikan. Mari Bapa, jauhkan kami dan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir sebuah roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh tidak percaya, roh putus asa, roh putus pengharapan, roh ingin bunuh diri,
Aku tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemberontakan, roh keberingasan, aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Nanti cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Mari kita katakan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati
Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu, belas kasihan-Mu, kasih yang tidak pantas kami terima, tetapi Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat damai sejahtera yang Kau berikan di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat damai di hati yang tidak fana. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan tinggal di dalam kami. Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau Roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau memuaskan segala kerinduan hati kami. Terima kasih Yesus, kami puas dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami dikasihi oleh-Mu apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diterima oleh-Mu apa adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengubah hati kami. Terima kasih, Engkau mengubah pikiran kami. Terima kasih, Engkau mengubah keinginan kami. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender gereja kita tahun 2021. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak
yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing sekarang ini. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa,
karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan terima kasih Tuhan, karena begitu cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan terima kasih Tuhan, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya
kuasa